يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم إليه 100 مرة. أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa senantiasa mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita masih diberikan banyak sekali limpahan-limpahan kenikmatan. Kita masih dikuatkan oleh Allah. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi sesuatu yang Allah larang kepada kita semua. Dan tentunya tidak lupa atas kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah selama bulan Ramadan. Yang mana sebelumnya kita menunggu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita menunggu kedatangan bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fi Rajabana wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini kita sudah dikuatkan oleh Allah, dikuatkan hati kita, dikuatkan iman kita, dikuatkan langkah kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan juga beribadah di dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah bukakan pintu maghfirah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan kepada kita semua. Jangankan selama bulan Ramadan, jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ampunan kepada hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata-kata yang sangat indah, sebuah firman yang sangat mulia, yang mana ketika seorang manusia banyak di dalam melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya sebagai seorang pendosa. Tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya sebagai seorang munafik. Yang Allah panggil kepada seorang hamba yang mereka banyak lalai mengerjakan kemaksiatan, lalai ke dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah panggil? Qul ya ibadi, dengan sebutan hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian yang melampaui pada diri batas kalian masing-masing, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kalian berputus asa terhadap rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Manusia itu adalah keadaan lalai. Mereka banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah. Mereka banyak tidak mengerjakan ketaatan-ketaatan yang Allah berikan. Mereka banyak mengingkari sesuatu yang Allah perintahkan kepadanya. Namun ma'asyiral muslimin,
Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa, segala kemaksiatan, segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba pada masa lalu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kemaksiatan yang mereka lakukan selama mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di selesainya bulan Ramadan ini kita ditinggal bulan Ramadan, entah kita yang meninggalkan bulan Ramadan atau bulan Ramadan yang meninggalkan kita. Maka untuk mengakhiri memasuki bulan Syawal ini, perbanyak kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digolongkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur dan pandai memohon ampun kepadanya. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan Nabi agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan juga perjuangan-perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab kelak. Jamaah yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, di hari yang berbahagia, namun pada hakikatnya para ulama di dalam mengakhiri bulan Ramadan, selepas kita beribadah selama bulan Ramadan, hakikatnya kita tidak bersenang-senang, hakikatnya kita tidak berbahagia. Kalau kita selepas peninggalan bulan Ramadan kita merasa bahagia, maka pada artinya bulan Ramadan itu adalah siksaan bagi kita. Namun kenyataan bulan Ramadan bukan siksaan bagi kita. Bulan Ramadan adalah suatu bentuk pelajaran, suatu bentuk pendidikan tarbiyah yang Allah berikan kepada kita agar kita benar-benar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Kita sudah masuk dalam bulan 1 Syawal, yang mana pada artinya kemurahan-kemurahan selama yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan tidak bisa kita dapatkan kembali, kecuali dengan ketaatan kita, dengan semangat kita untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sepeninggalan bulan Ramadan. Dan itulah hakikatnya keberhasilan selama tarbiyah kita di dalam bulan Ramadan. Keberhasilan ketika di dalam bulan Ramadan bukan ketika badan kita menjadi kurus karena puasa. Keberhasilan selama bulan Ramadan bukan karena kita bisa hemat dan lain sebagainya. Namun keberhasilan selama bulan Ramadan adalah ketika kita memiliki semangat yang lebih tinggi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Ramadan, di awal bulan Syawal, para ulama memberikan nasihat kepada kita, memberikan pesan kepada kita agar ketika bulan Ramadan benar-benar meninggalkan kita semua, kita masih dalam keadaan semangat takwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mewasiatkan 3 perkara kepada kita. Yang pertama adalah bertaubat, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kalian kepada Allah, memohon ampunlah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha,
dengan sebenar-benarnya kembali kepada Allah, dengan sebenar-benarnya memohon ampun kepada Allah, dengan sebenar-benarnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merugi tatkala mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian mendapatkan sebuah keberuntungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, tatkala diri ini tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita terlepas dari keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada kita, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilallah fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Ketika Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk kembali bertobat kepada Allah, tidak hanya sekedar lisan yang mengucapkan kalimat ini, tidak hanya sekedar perintah yang keluar dari lisan saja. Nabi SAW beliau mencontohkan kepada kita fi yaumil ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya Rasulullah SAW setiap hari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Maka ma'asyiral muslimin jamaah insyaallah dirahmati Allah, kita bukan seorang nabi. Kita tidak ada jaminan setelah meninggal dunia langsung masuk ke dalam surganya Allah. Kita tidak ada jaminan terbebas dari kesalahan dan dosa. Maka untuk itu marilah kita memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua yang beliau berikan kepada kita adalah muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha teliti, Allah maha mengetahui sesuatu yang kita kerjakan di dunia. Maka ma'asyiral muslimin, sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan amal soleh ataupun perbuatan kemaksiatan, akan dicatat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW beliau memerintahkan kepada kita an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka libatkan Allah di dalam setiap sendi amal kehidupan kita. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihat, maka Allah akan melihat kita. Kemudian wasiat yang ketiga yang beliau berikan kepada kita adalah untuk memperbanyak muhasabah, mengevaluasi, baik mengevaluasi amalan kita ataupun mengevaluasi perbuatan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk keesokan harinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati dengan sesuatu perbuatan yang kita kerjakan di dunia. Kita perhatikan untuk hari esoknya. Kita perhatikan untuk nanti ketika di akhirat. Seseorang yang selama hidupnya di dunia memperbanyak mengerjakan amal soleh, maka mereka akan memanennya, mereka akan menuai kebaikan pula kelak di akhirat. Namun wa'iyadzubillah, ketika seorang hamba itu banyak berbuat keburukan dan kemaksiatan, maka kelak ketika di akhirat mereka akan memanen yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan dari Allah, dari segala azab dan juga hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ketika seorang hamba baik di dalam bulan Ramadan ataupun setelah peninggalan bulan Ramadan, mereka memperbanyak taubat kepada Allah, mereka memperbanyak muraqabah atau merasa dirinya itu sedang diawasi oleh Allah dalam setiap sendi amal kehidupannya. Kemudian mereka sudah mengevaluasi setiap kehidupannya, mereka mengevaluasi apa yang ada di dirinya, baik itu amal soleh ataupun perbuatan-perbuatan buruk. Maka ketiganya ini ketika sedang diusahakan oleh seorang hamba, maka wasiat beliau yang terakhir yang beliau berikan kepada kita adalah munculnya namanya mujahadah, semangat baru di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah. Dan itulah seharusnya jamaah sekalian yang kita dapatkan dalam pendidikan tarbiyah bulan Ramadan ini. Seharusnya ketakwaan, semangat ibadah itu yang kita dapatkan setelah bulan Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, untuk itu marilah kita perbanyak bekali diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merasa diawasi Allah dan kita mengevaluasi diri kita. Dan dengan itu insyaallah Allah akan memberikan semangat kepada kita. Kita akan semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di hari yang mulia ini marilah kita tutup, kita akhiri dengan senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala amal-amal ibadah kita baik selama 1 bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal sujudana wa ruku'ana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya khadiyan hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman, kabulkanlah setiap panjatan doa kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba yang istiqomah di dalam menjalankan ketakwaan kepadamu ya Allah. Lindungi kami dari segala sesuatu yang membahayakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kuatkan kami, istiqomahkan kami di dalam melakukan amal-amal soleh. Cukupkan rezeki kami ya Allah, berikan rezeki kami dari keluarga, dari anak-anak kami, dan dari orang-orang terdekat kami. Jadikanlah kami kekasih-Mu kelak di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ansuril islami wal muslimin, Allahumma ansuril islami wal muslimin, Allahumma ansuril islami wal muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kaum muslimin kami ya Allah. Tolonglah, lindungilah mereka yang hari ini sedang terzalimi ya Allah. Azablah orang-orang yang menzalimi kaum muslimin kami ya Allah. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin,
اللهم انصر الإسلام في فلسطين اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم انصر الإسلام في كل makan. Ya Allah, bebaskan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Kuatkanlah, sabarkanlah, teguhkan hati saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Karena sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.